Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Kamil dari kelompok 9 akan membawakan materi mengenai konstruktivisme sosial, ZPD, dan scaffolding. Nah, yang pertama, apa itu konstruktivisme sosial? Konstruktivisme sosial adalah teori pembelajaran yang berpusat pada interaksi sosial dan budaya. Menurut Lev Vygotsky, pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui kolaborasi. Nah, inti dari teori yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky ini adalah pengetahuan itu bukan sekedar transfer informasi, tetapi hasil dari diskusi atau kerjasama dan pengalaman bersama. Nah, adapun konsep utamanya yakni Zone of Proximal Development atau bisa disebut juga ZPD, yakni mengacu pada kemampuan siswa yang dapat berkembang dengan bantuan. Bantuan ini disebut scaffolding, yaitu dukungan sementara yang diberikan guru atau teman sebaya yang secara bertahap dikurangi hingga siswa dapat mandiri. Siapakah tokoh utama teori ini? Teori konstruktivisme sosial dipelopori oleh Lev Semyonovich Vygotsky, seorang psikolog Rusia. Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial, bahasa, dan budaya tempat individu itu hidup atau tinggal. Pengetahuan dibangun melalui kerjasama, komunikasi, dan interaksi dengan orang lain yang lebih kompeten. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu prinsip utama konstruktivisme sosial. Konsep inti dari teori Vygotsky adalah Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD adalah jarak antara apa yang bisa dilakukan siswa secara mandiri dengan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan orang lain yang lebih mahir, seperti guru, orang tua, atau teman sebaya. Dalam praktik pendidikan, guru harus mampu mengidentifikasi zone of proximal development siswa. Materi pelajaran yang terlalu mudah tidak akan menstimulasi perkembangan, sedangkan materi yang terlalu sulit akan menimbulkan frustasi. Nah, proses zone of proximal development. Yang pertama itu, seorang anak sudah mampu membaca kata-kata sederhana tanpa bantuan dari siapapun. Ini adalah kemampuan dasar yang sudah ia kuasai. Dan selanjutnya yaitu saat guru mendampingi anak itu dibimbing untuk membaca kalimat yang lebih panjang. Bimbingan ini adalah scaffolding yang membantu anak melangkah maju dari sekedar membaca kata menjadi membaca dan memahami kalimat. Selanjutnya itu setelah mendapatkan bimbingan berulang kali, anak tersebut akhirnya mampu membaca dan memahami kalimat yang lebih panjang secara mandiri. Nah, peran bahasa dan dialog. Peran bahasa dan dialog yang pertama yaitu bahasa berfungsi sebagai alat ganda, yaitu sebagai alat komunikasi eksternal, sebagai alat berpikir internal. Peran kedua yaitu dialog sosial menjadi saran utama terjadinya proses belajar. Peran yang ketiga yaitu konsep private speech atau bicara sendiri sebagai jembatan menuju berpikir internal. Nah, selanjutnya itu scaffolding. Scaffolding adalah bantuan atau dukungan sementara yang diberikan guru atau teman sebaya untuk membantu siswa belajar dalam zone proximal development mereka. Bantuan ini diberikan banyak di awal dan dikurangi secara bertahap seiring meningkatnya kemampuan siswa sehingga mereka menjadi mandiri. Bantuan bisa berupa petunjuk, pertanyaan pemandu, pemberian contoh atau umpan balik maupun dorongan emosional. Nah, selanjutnya itu implikasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pembelajaran kolaboratif.
Siswa belajar lebih baik melalui kerjasama, diskusi, dan interaksi dengan teman sebaya. Yang kedua yaitu peran guru sebagai mediator. Guru berperan sebagai mediator perkembangan, bukan hanya menyampaikan materi. Yang peran yang ketiga yaitu bahasa sebagai alat pembelajaran. Guru mendorong siswa untuk menggunakan bahasa dalam menjelaskan ide, berdiskusi, dan bertanya. Peran yang keempat yaitu pentingnya konteks sosial dan budaya. Belajar tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosial. Guru perlu mengaitkan materi dengan pengalaman nyata siswa, budaya lokal, dan kehidupan sehari-hari agar lebih bermakna. Baik, itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Irsandi Akbar dan saya akan melanjutkan materi kali ini pada materi kelebihan ZPD dan scaffolding. Yang pertama, belajar dipandang sebagai proses aktif membangun pengetahuan melalui interaksi sosial. Kedua, konsep ZPD membantu guru memahami potensi siswa yang belum tampak tetapi bisa berkembang dengan bantuan. Ketiga, scaffolding membuat siswa bertahap dari ketergantungan menuju kemandirian sehingga pembelajaran lebih bermakna. Terakhir, menekankan pentingnya bahasa, budaya, dan kolaborasi sehingga materi lebih relevan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, kelebihan dan tantangan. Yang pertama, guru harus mampu menganalisis ZPD setiap siswa yang sulit di kelas besar. Kedua, scaffolding membutuhkan waktu, perhatian, dan keterampilan tinggi untuk diberikan secara bertahap. Ketiga, siswa pemalu atau pasif bisa kesulitan mengikuti pola pembelajaran berbasis interaksi. Keempat, implementasi terhambat jika sumber daya atau waktu, tenaga, dan teknologi terbatas. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bawakan yaitu penerapan dalam pendidikan. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis kolaborasi. Penerapan utama dari konstruktivisme sosial adalah melalui pembelajaran berbasis kolaborasi, seperti diskusi dan juga peer tutoring. Dalam model ini, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa. Dalam teori konstruktivisme, Lev Vygotsky dikemukakan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjalin pada dua orang atau lebih, sehingga selain kegiatan peer tutoring yang dilakukan oleh dua peserta didik yang saling berinteraksi, belajar dalam kelompok juga sangat memungkinkan untuk membantu peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Contoh penerapannya di kelas sejarah, guru menerapkan konstruktivisme sosial dengan meminta siswa untuk mengerjakan proyek kelompok bertema analisis peran pemuda dalam kemerdekaan Indonesia misalnya. Siswa berdiskusi, berbagi sumber, dan juga saling mengoreksi pemahaman mereka. Guru memberikan scaffolding berupa pertanyaan pemantik seperti mengapa tokoh ini memilih cara perjuangan yang berbeda. Dengan kolaborasi dan bimbingan sebaya, siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri, menjadikan proses belajar lebih bermakna. Yang kedua yaitu cooperative learning. Dalam konteks pembelajaran, teori sosial konstruktivis menyatakan bahwa pembelajaran tidak hanya tentang penerimaan informasi dari guru ataupun dari lingkungan, tetapi juga tentang bagaimana cara siswa secara aktif membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan materi pelajaran, guru dan juga siswa-siswa lain. Proses ini melibatkan refleksi, dialog, dan juga pembangunan pengetahuan bersama. Pembelajaran kooperatif terjadi ketika murid bekerja sama dalam kelompok kecil, contohnya kelompok belajar untuk saling membantu dalam belajar. Riset telah menemukan bahwa pembelajaran kooperatif dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan prestasi apabila dua syarat berikut terpenuhi. Yang pertama adalah disediakan penghargaan kepada kelompok. Penghargaan diberikan kepada kelompok sehingga anggota kelompok itu dapat memahami bahwa membantu orang lain adalah kepentingan mereka juga. Poin kedua yaitu individu diminta pertanggungjawaban. Artinya
Perlu dilakukan evaluasi kontribusi individu dengan tes individual juga. Tanpa adanya evaluasi, beberapa murid mungkin akan bermalas-malasan atau bahkan ada yang merasa diabaikan karena merasa dirinya tidak memberikan kontribusi. Jika penghargaan dan akuntabilitas individual yang tadi terpenuhi, maka pembelajaran kooperatif akan meningkatkan prestasi di grade yang berbeda-beda dan meningkatkan prestasi di bidang keterampilan dasar seperti misalnya pemecahan masalah atau problem solving. Pembelajaran kooperatif yang baik di kelas membutuhkan waktu untuk membangun keahlian team building atau pembentukan tim agar interaksi dan kerja kelompok dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Maka setiap murid perlu diberi peran yang berbeda-beda. Peran yang dimiliki masing-masing murid membuat semua anggota kelompok merasa dirinya penting dalam kelompok tersebut. Yang ketiga adalah scaffolding. Scaffolding merupakan bantuan, dukungan atau support kepada siswa dari orang yang lebih dewasa atau yang lebih kompeten, khususnya guru yang memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan memungkinkan berkembangnya kemampuan belajar sehingga terdapat tingkat penguasaan materi yang lebih rumit dan ditunjukkan dengan adanya penyelesaian soal-soal yang lebih rumit. Teknik ini berperan penting dalam mendukung proses belajar siswa karena memberikan bimbingan sesuai kebutuhan dan juga kemampuan mereka. Scaffolding memungkinkan siswa untuk melewati tantangan yang berada di luar jangkauan kemampuan mereka dengan bantuan guru atau teman sebaya yang lebih kompeten. Dengan adanya dukungan tersebut, maka siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, memecahkan masalah yang lebih kompleks, dan pada akhirnya mencapai penguasaan materi yang lebih mendalam. Dalam penerapan di pendidikan, scaffolding dapat dilakukan dengan cara memberikan petunjuk langkah demi langkah, memberi contoh juga, mengajukan pertanyaan pemicu, ataupun memberikan umpan balik yang terarah. Seiring dengan meningkatnya kemampuan siswa, bantuan tersebut secara bertahap dikurangi sehingga mereka mampu belajar sendiri. Dengan strategi ini, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pengetahuan secara aktif dan mandiri sesuai dengan prinsip konstruktivisme sosial. Yang keempat adalah pengembangan lingkungan belajar yang inklusif. Untuk berhasilnya konstruktivisme sosial, sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendorong partisipasi aktif. Lingkungan ini harus membuat setiap siswa merasa aman untuk berpartisipasi, membuat kesalahan, dan juga belajar darinya. Contohnya saat mengerjakan proyek kelompok tentang ekosistem. Seorang guru memastikan setiap siswa memiliki peran yang sesuai dengan minat mereka. Siswa yang suka menggambar misalnya akan bertugas untuk membuat diagram, sementara siswa yang suka meneliti akan bertugas untuk mencari fakta. Guru secara aktif memantau dinamika kelompok untuk mencegah dominasi, memastikan setiap suara terdengar, dan mendorong siswa untuk melihat kesalahan sebagai bagian dari proses belajar dan bukan sebagai kegagalan. Baik, selanjutnya kesimpulan. Teori konstruktivisme sosial ini menekankan bahwa pengetahuan tidak dibangun secara individual, melainkan secara aktif melalui interaksi sosial, bahasa, dan budaya. Berbeda dari pandangan tradisional, Vygotsky berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses kolaboratif yang terjalin antar individu dengan lingkungan sekitarnya, khususnya dengan individu yang lebih kompeten. Baik, sekian dari saya dan kami kelompok 9. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.